Pada suatu malam di sebuah kota kecil, Melati yang berparas cantik dan berkarir sebagai PNS sering merasa gelisah, dihantui kecemasan yang ia sendiri tidak pahami asalnya. Ia selalu merasa diawasi, terutama saat menjelang tidur. Awalnya, Melati mencoba mengabaikan perasaan ini, namun kegelisahan itu semakin menjadi-jadi, membuat malamnya dihiasi mimpi buruk dan pikiran yang tidak tenang. Suatu sore ketika Melati sedang makan di sebuah rumah makan kecil, seorang pria berpenampilan tua dan misterius memandanginya dari sudut ruangan. Ia mengenakan baju tradisional dengan sorban yang sedikit lusuh, membuat Melati sedikit ragu dan merasa tak nyaman. Namun pria itu akhirnya mendekati meja Melati dan tanpa basa-basi berkata, "Nona, sudah lama kau diselimuti oleh perasaan takut. Kamu mencari kedamaian, bukan?" Melati pun terkejut bagaimana pria ini tahu apa yang ia rasakan. Ia yang skeptis pada hal mistis menganggap ini kebetulan belaka dan menanggapi dingin. "Saya tidak tahu Anda bicara apa." Namun malamnya, Melati bermimpi melihat pria itu lagi, dan kejadian itu terus berulang selama 3 malam berturut-turut, membuat Melati harus merasa mencari jawabannya. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia pun akhirnya mencari pria tua tersebut, yang ternyata adalah seorang dukun terkenal di daerah kota Melati. Dukun itu bernama Pak Surya. Meski hati kecilnya masih ragu, Melati merasa tak ada salahnya mencoba. Siapa tahu keluhannya bisa teratasi. Melati pun datang ke rumah Pak Surya yang berlokasi di pinggiran kota. Rumah itu berdinding kayu dengan ornamen tua dan dipenuhi aroma dupa. Dukun itu menyambutnya dengan senyum ramah. Pak Surya berbicara lembut dan sopan, menanyakan masalah yang dirasakan oleh Melati. "Kamu gelisah karena ada sesuatu dari masa lalumu yang belum terselesaikan," ujar Pak Surya sambil menatap mata Melati dengan tajam. Melati merasa sedikit tenang. Pria itu tampak bijak dan berwibawa. Ia bahkan memberikan beberapa air putih yang telah ia doakan untuk diminum Melati setiap malam. Melati pun pulang dengan rasa lega, menganggap Pak Surya hanya ingin menolongnya. Beberapa hari kemudian, Melati kembali lagi ke rumah Pak Surya. Ia merasa ada hal lain yang perlu ia pahami. Kali ini, dukun itu mulai menatap Melati lebih dalam, memperlihatkan ketertarikan yang perlahan terasa ganjil. Pak Surya pun memuji kecantikan Melati dengan lirikan mata yang berbeda, membuat Melati mulai merasa canggung. Namun tidak dapat menyangkal bahwa ia pun merasakan ketertarikan misterius. Pak Surya memperdaya Melati, memanfaatkan keluhan batinnya untuk semakin mendekatkan diri. "Kamu itu membutuhkan perlindungan, Melati. Hanya aku yang bisa membantumu," ujar Pak Surya dengan nada meyakinkan sambil menyentuh tangan Melati dengan halus. Dalam kebimbangan, Melati mulai kehilangan kendali diri. Perlahan kunjungannya ke rumah Pak Surya berlanjut dan berubah menjadi hubungan yang terlarang. Sang dukun yang ternyata memiliki kekuatan ilmu hitam menggunakan jampi-jampinya untuk mengikat perasaan Melati, mengaburkan batasan-batasan moral di antara mereka. Meskipun Melati memiliki suami, ia kerap kembali ke ruang praktik Pak Surya, seolah terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Di ruangan penuh dupa itu, hubungan mereka berlangsung diam-diam, terbungkus dalam bayang-bayang hasrat yang terlarang yang semakin menjadi-jadi. Namun, suami Melati mulai merasakan perubahan sikap istrinya. Malam demi malam, ia menyadari jika istrinya sering pulang terlambat dengan alasan yang tak masuk akal. Kecurigaan itu membawanya untuk mengikuti Melati, dan pada suatu malam yang dingin, ia mendapati istrinya memasuki rumah Pak Surya. Suami Melati pun kemudian mengajak beberapa warga untuk menggerebek rumah dukun tersebut. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat, pintu pun didobrak, dan di sana para warga mendapati Melati bersama Pak Surya dalam keadaan tidak berbusana dalam kondisi yang memalukan. Warga bergemuruh penuh kemarahan, sementara Melati dan Pak Surya hanya bisa menunduk tanpa daya.
Melati pun harus menanggung aib yang begitu besar. Akibat kejadian itu, ia dipecat dari pekerjaannya sebagai PNS dan dijauhi oleh keluarga serta masyarakat. Kehidupannya pun hancur, berubah menjadi kesulitan. Dan ia ditinggalkan oleh suaminya dan hidup dalam kesusahan. Sementara itu, Pak Surya yang telah menggunakan ilmu hitam untuk kepentingan nafsunya juga menerima akibatnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ia meninggal secara misterius. Namun keanehan terjadi di kuburannya. Jenazahnya kerap kali ditemukan keluar dari liang lahat setiap malam. Bau busuk pun menyebar di sekitar makam, membuat warga tak berani mendekat. Beberapa kali keluarga dan para warga mencoba menguburkan jenazahnya kembali, namun jenazahnya selalu kembali terangkat ke atas tanah. Akhirnya keluarga dan warga pun membiarkan jenazah Pak Surya di atas tanah, tak mampu memberikan pemakaman yang layak akibat perbuatan dan dosa yang telah ia lakukan. Adapun kisah dari Melati dan sang dukun, kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Kegelisahan dan masalah batin tidak seharusnya membawa kita ke jalan yang dilarang Allah. Ketika kita membuka hati kepada yang salah, kita bisa jatuh ke dalam jerat yang tak terduga. Melati yang awalnya hanya ingin mengatasi kegelisahan, akhirnya terjerumus dalam hubungan terlarang yang merusak hidupnya. Begitu pula dengan Pak Surya yang menyalahgunakan ilmu demi memuaskan nafsu. Akhirnya mendapatkan azab yang begitu pedih. Setiap kali kita merasa gelisah atau menghadapi masalah hidup, ingatlah untuk senantiasa mencari jalan keluar yang diridhoi oleh Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan meminta bantuan hanya dari Allah, bukan pada jalan yang menyesatkan. Sebab jalan yang salah akan membawa pada kehancuran, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.